Susunan agenda rapat hari ini sebagai berikut. 1. Pengantar ketua rapat sebagaimana yang disampaikan. Pandangan masukan dari Aspermidas, tanggapan anggota, dan penutup. Rapat akan berlangsung sampai jam 12. Namun apabila ada hal yang perlu didiskusikan atau sudah dianggap cukup, rapat dapat diperpanjang atau disingkat waktunya sesuai kesepakatan rapat. Apakah acara rapat dapat disetujui? Masih. Ketua Aspermidas, anggota baik dan hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat jalannya rapat atas izin anggota, selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Ketua Umum Aspermidas atau yang mewakili untuk memberikan bacakan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Pimpinan DPR Komisi 7, Bapak Badan Legislatif, bukan Komisi 7, Badan Legislatif. Oh, Badan Legislatif? Ya, mohon maaf Pak. Jadi kami sangat berterima kasih atas undangan yang diberikan kami untuk diajak berdiskusi mengenai rencana undang-undang migas. Diskusi ini bagi kami adalah yang ketiga kalinya di DPR ini. Dan menurut kami, ini sangat penting, Pak. Sangat penting, terutama di dalam mengemban amanat Undang-Undang Dasar 45, Pasal 33, Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3. Ayat 1 terkait bahwa ekonomi diusahakan secara kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi penting yang strategis, yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, dikuasai negara. Bumi dan air, pasal 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya dikuasai negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi sesuai dengan apa yang RUU Migas yang kami terima dari DPR, Komisi 7, di sana juga dicamkan bahwa Badan Legislatif, Komisi 7, Badan Legislatif. Waduh, Badan Legislasi ini Pak, Badan Legislasi DPR RI, yang mencantumkan di situ juga pasal 33. Namun apa yang terjadi? Pengertian-pengertian dari penguasaan oleh negara ini antara kami dan DPR itu berbeda, Pak. Dikuasai negara. Nah, negara ini apa? Negara ini kan terdiri dari badan eksekutif, yaitu pemerintah, kemudian badan legislasi, DPR, badan yudikatif, MK/MA, TNI, Polri, rakyat Indonesia, di mana di situ ada partisan dan non-partisan, dan mempunyai wilayah yang diakui. Bapak tahu itu semua. Itu namanya negara. Oleh karena itu, di sini dalam kaitan dengan tadi, kekayaan alam dikuasai oleh negara, itu nggak bisa, Pak, digeser-geser. Di dalam undang-undang ini, rencana undang-undang ini, mohon maaf, kuasa pertambangan itu diberikan kepada pemerintah pusat. Nggak bisa, Pak. Pemerintah apa? Kemudian oleh pemerintah digeser lagi ke BUK, Badan Usaha Khusus. Menurut kami nggak bisa begitu, Pak. Kalau Bapak lihat itu dari sisi Undang-Undang Dasar 45. Apa konsekuensi hukumnya di situ? Yang pertama, yaitu bahwa kuasa pertambangan dimiliki oleh negara. Nah, untuk memonetisasi kekayaan alam ini, itu diperlukan profesional untuk mengerjakannya. Makanya dibuatlah oleh negara itu namanya Badan Usaha Milik Negara.
Jadi apa yang dibilang BUK ini saya juga tidak mengerti jadinya. Badan usaha milik negara ini dia hanya memperoleh kuasa usaha pertambangan. Kalau kuasa pertambangannya nggak bisa digeser-geser, kuasa usaha pertambangannya juga hanya ke BUMN. Kenapa harus BUMN? Agar benar-benar diperuntukkan hasilnya untuk seluruh rakyat, sebesar-besarnya. Itu Pak, itu amanat daripada undang-undang. Sehingga kami mengatakan di sini, apa yang dibuat oleh ini kami belum tidak sependapat Pak. Bahkan kami juga memberikan di sini tanggapan Aspro Migas terhadap draft RUU Migas ditambah dengan buku Pak mengenai seperti apa sih, kenapa kok kita harus merevisi undang-undang migas, dan seperti apa sih undang-undang migas ini seharusnya kami berikan Pak kepada DPR, karena beberapa anggota DPR itu pernah bertanya kepada saya, apa ini yang you pernah kasih ke kami? Ya cuma bilang begini, enggak kami kasih, kok kami tidak tahu katanya. Nah silakan tanya dong ke bagian administrasi dari DPR. Kami ada Pak. Kami camkan di sini bahwa kenapa begini supaya bisa dibaca Pak. Mohon maaf Pak, kalau Bapak keluarkan semacam ini nanti undang-undangnya nggak lama lagi pasti diabolisi lagi sama Mahkamah Konstitusi. Ini yang kita lihat akan seperti itu. Jadi silakan Bapak lihat itu. Kemudian juga usaha migas itu apa sih? Pada saat ini Pak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 itu unbundling Pak. Unbundling ini dari kegiatan eksplorasi, produksi, pengolahan, pemasaran, niaga dan lain sebagainya itu harusnya bundling Pak. Karena itu masalahnya cost. Kalau dia unbundling seperti ini hanya menimbulkan, maaf Pak, high cost. Bukan high cost saja, perizinan itu jadi birokratif. Dan kalau sudah birokratif, Bapak tahu, akhirnya menjadi potensi kemungkinan adanya korupsi di sana. Jadi ini hal-hal semacam ini yang menurut kami pengertian kuasa pertambangan, kuasa usaha pertambangan yang sangat penting, yang dikuasai negara, yang tidak bisa digeser-geser ini, mohon maaf, DPR, kalau kami baca, masih barangkali masukan-masukan kami ini akan membuka cakrawala pemikiran bapak-bapak sekalian. Jadi ini yang paling penting, kenapa? Makanya saya katakan di sini, loh, kok ada BUK sih? Apa itu BUK? Di RUU di sini juga nggak didefinisikan BUK itu apa? Badan usaha khusus. Apa ini? Gitu. Padahal di amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 333 itu harus BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kenapa kok badan usaha milik negara yang saat ini kok tidak dipergunakan? Kalau orang-orangnya, kalau misalnya kurang baik, ya ganti orang-orangnya. Bukan BUMN-nya yang harus digeser, harus dihilangkan. Itu pemikiran kami. Jadi kami ini adalah nasionalis, kami cinta tanah air, dan saya juga sadar sepenuh-penuhnya bahwa bapak-bapak yang ada duduk di DPR ini adalah orang-orang nasionalis juga. Yang pasti sangat menghargai yang namanya Undang-Undang Dasar 45. Kemudian juga kami ingin menyampaikan di sini bahwa penyusunan undang-undang itu menurut saya juga yang ada itu menyangkut sesuatu yang sudah sampai ke regulasi begitu. Apakah harus begitu? Undang-undang kan harusnya lugas, Pak. Undang-undang dasar ada yang paling derajatnya paling tinggi, undang-undang yang dikeluarkan DPR, kemudian regulasi. Nah ini kelihatannya masuk ke situ. Dan kalau kami baca ini pengulangan itu sering kali terjadi. Jadi kami itu menginginkan Pak, seandainya disusun, kami dipanggil Pak. Kami diajak berbicara, berdiskusi,
dengan bapak-bapak sekalian, agar supaya undang-undang ini yang sudah 19 tahun, sudah diabolisi sejak tahun 2004 oleh Bapak Jimli Al-Sidiki, dan kemudian BP Migas dibubarkan oleh Pak Mahfud. Sampai sekarang yang namanya undang-undang ini belum ada. Jadi kepastian hukum di dalam undang-undang migas ini belum ada. Ada satu hal ingin saya sampaikan. Boleh nggak PSC dalam PSC? Kan nggak boleh. Yang terjadi sekarang, PHE bikin kontrak yang namanya KSO. Itu kan isinya seperti PSC juga. Kok PSC ke PSC? Tapi sampai sekarang nggak ada orang yang mempermasalahkan ini. Hanya belum ada saja. Seandainya ada yang mempermasalahkan ini berapa ini Pak? Undang-undangnya belum ada. Jadi kalau Bapak lihat di sini kekayaan nasional dan lain sebagainya yang saya katakan tadi, itu beda utama adalah yang pertama masalah kuasa pertambangan itu seperti apa, kuasa usaha pertambangan seperti apa. Ini masih belum, mohon maaf, interpretasi dari teman-teman di DPR itu masih tidak pas, Pak. Tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Itu yang utama. Contohnya di sini kalau saya bisa lihat lagi, kalau pertanyaan kami, Pak. Yang paling penting lagi bahwa sekarang itu yang namanya kuasa pertambangan ada di tangan pemerintah. Loh, kalau di tangan pemerintah, apa yang terjadi kalau terjadi dispute? Itu yang terjadi yang pertama, yang masalah agunan, Pak. Yang diagunkan kalau sebagai pemerintah, ini kan seluruh negara Indonesia. Tetapi kalau dia yang terjadi, yang diagunkan di BUMN, itu terbatas, Pak. Di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pemerintah ini kan yang memegang kedaulatan mutlak negara kesatuan Republik Indonesia itu di pemerintah. Pada saat itu dia tidak bisa menerapkan klausul force majeure. Kenapa? Ya karena dia sama. B2G ini yang semacam ini tidak make sense, Pak. Masa negara disetarakan dengan bisnis entity? Jangan dong, Pak. Jadi jangan pemerintah ini berlaku sebagai regulator dan juga sebagai eksekutor. Ini yang terjadi. Dan ini di dalam pembicaraan-pembicaraan dengan lawyer-lawyer di Indonesia ini. Mereka itu berbicara dengan saya, mohon maaf, dia tertawa, Pak, mereka itu. Jadi jangan gitu dong, yuk kalau jangan tertawa, tapi masukkan dong ke DPR, jangan yuk terus bilang, masa B2G begini dan lain sebagainya. Ya masukkan ke DPR. Masukkan, kan banyak teman-teman kita di DPR. Jadi hal-hal semacam ini, jadi dari masalah kedaulatan, dari masalah keagunan tadi, itu pada saat ini sebenarnya teman-teman apakah tidak memikirkan hal ini, gitu. Jadi kami merasa perlu diajak bicara, tidak seperti baru kemarin surat sampai kepada kami harus melakukan pembelajaran secara detail. Itu jelas bahwa kami hanya bisa melihat secara sightseeing saja, Pak. Sehingga kami mohon pada DPR, kami diajak bicara. Kami sudah bicara kemana-mana ini, Pak, mengenai masalah ini. Kami sudah bicara ke SDM, kami sudah bicara ke SKK Migas, kami juga sudah bicara kepada PHE. Jadi hal semacam ini bukan kami mengajari, Pak. Enggak, Pak. Kami tidak mengajari, Pak. Kami ingin berkontribusi, Pak, di dalam undang-undang migas ini. Kalau enggak, Pak, kepastian hukum enggak pernah akan terjadi. Dan kalau kepastian hukum tidak terjadi, itu orang-orang dari luar, Pak, datang ke sini, ya mohon maaf, mereka malas.
Mereka malas. Bahkan sebetulnya ESDM sudah memberikan satu insentif yang luar biasa Pak pada saat ini. Tetapi kenyataannya juga sulit. BSI itu ada bisa yang sampai 50-50 Pak. Eni itu yang di Bali North itu 50-50. Jadi sesuatu hal yang luar biasa itu. Tetapi Pak tidak bisa mengundang mereka karena mereka menganggap bahwa kepastian hukumnya belum ada. Jadi ini sangat penting posisi DPR ini. Dan kami diminta untuk mengomentari ini, ya inilah komentar kami Pak. Jadi komentar kami itu adalah yang pertama Undang-Undang Dasar 45 itu seperti ini, konsekuensi hukumnya ini, dan yang lain-lain itu kalau pemerintah jadi apa semacam pemegang kuasa pertambangan, ya sangat disayangkan Pak, sangat disayangkan. Jadi untuk itu kami ingin membuka juga pertanyaan-pertanyaan dari oh ya, hal-hal yang lain barangkali akan saya juga sampaikan di sini Pak. Hal-hal yang lain. Halaman 9. Slide 9. Slide nomor 9. Halaman Itu slide nomor berapa tuh? itu 8, nomor 9 Pak. Nomor 9. Nah, Nomor 9 Pak di sini. itu tadi. Pasal 1 butir 5. Kuasa usaha pertambangan negara diberikan kepada pemerintah pusat. Ya itu tadi saya sudah katakan. Loh, kok bisa yang namanya kuasa pertambangan digeser-geser? Nggak bisa, Pak. Itu yang punya negara. Negara itu tadi terdefinisikan seperti yang saya katakan. Kemudian pasal 1 butir 25. Pemerintah pusat menyerahkan kuasa usaha pertambangan negara kepada BUK Migas. Loh, kok digeser-geser lagi ini? Kuasa pertambangan. Nggak bisa, Pak. 3. Pasal 1 butir 26. BUMN Migas sahamnya tidak perlu 100%. Nggak bisa dong, Pak. BUMN Migas bukan BUMN seperti ya Patal Senayan lah. Nggak bisa, Pak. Tadi dikatakan bahwa kekayaan alam yang ada di bumi, air, bahkan sekarang mungkin udara, itu dikuasai oleh negara. Dan diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Minyak dan gas bumi ini kekayaan alam yang strategis, yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Jadi nggak bisa, Pak. Kok sahamnya dibagi-bagi? Masa negara sahamnya dibagi-bagi? Kan memalukan. Jadi ini hal-hal semacam ini jadi pertanyaan buat kami. Kemudian pasal 14 butir 3, salah satu masalah teknis. Perpanjangan kontrak ditambahkan secepat-cepatnya 7 tahun, selambat-lambatnya 5 tahun. Bagaimana ini? Gitu. Yang tertulis tidak ada secepat-cepatnya selamat-lambat. Oh ya, yang tertulis tidak ada secepat-cepatnya dan selambat-lambatnya. Selamat-lambatnya. Ya. Kami belum baca semua, Pak, tetapi sudah melihat secara sepintas lalu, karena kami hanya diberikan waktu sangat singkat oleh DPR. Kemudian yang terakhir, yang penting juga, ASPERMIGAS untuk dapat diajak berdiskusi ya, seperti saya katakan tadi, masalah konten dari RUU Migas bila memungkinkan ya pasal per pasal, karena membutuhkan waktu yang cukup untuk mempertimbangkan hal-hal yang strategis dan prinsipal untuk kepentingan negara. Jadi ini kita minta ini, jangan kita diundang hanya dikasih waktu 1 hari, sehingga kami bagaimana bicaranya begitu, sehingga kami hanya berbicara masalah-masalah prinsip saja. Dan barangkali sekedar untuk fase pertama awal ini, inilah komentar kami mengenai RUU Migas yang disampaikan kepada kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mungkin bisa Bapak perkenalkan juga, Pak, yang hadir siapa aja? Jadi, anggota kami yang pertama, Sekjen ASPERMIGAS, ini Pak Elat. Dan kemudian Saudara Suryana ini yang mengurus mengenai eksplorasi dan produksi. Dan kemudian Ibu Kunaria ini bendahara daripada ASPERMIGAS. Dan Ibu Ervina ini yang memegang kepala administrasi ASPERMIGAS. Jadi kami hanya datang berlima saja, Pak.
Bahkan banyak yang mau ikut, saya bilang nanti dulu lah. Ini penting ini. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mustika. Jadi nanti ini kan kami di balik ini mensosialisasikan, mengharmonisasi Pak dari ini dengan minta masukan dari stakeholder yang lain untuk kesempurnaan undang-undang yang draftnya dibuat oleh Komisi 7. Jadi ini masih dalam proses Pak. Nah nanti untuk tindak lanjutnya mungkin akan lebih sering juga TA Bapak atau TA kami di balik untuk bisa koordinasi. Sekarang saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan siapa? Pak Sturman. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak pimpinan, yang sebelah Bapak pimpinan itu kedinginan kayaknya Pak. Sampai sebelah pimpinan itu ada kedinginan, itu pimpinan juga. Apakah karena tadi malam terlalu banyak nongol di TV atau gimana, saya juga nggak ngerti. Yang terhormat Bapak Ibu anggota Badan Legislasi dan dari Aspermigas. Pak, siapa namanya Pak? Saya mohon maaf, juru bicaranya. Pak Musni. Saya Mustiko Saleh nama saya Pak. Mohon maaf ini. Oh ya Pak, karena saya belum. Pertama saya ucapkan terima kasih Pak atas komentar-komentarnya luar biasa. Memang kami di Badan Legislasi ini tugasnya mengharmonisasi Pak untuk rancangan revisi undang-undang migas ini. Tapi itu pun kami bersyukur karena masih banyak orang-orang di luar sana yang tegak lurus kepada negara Republik Indonesia ini dengan kokoh dan kekeh terhadap tujuannya. Walaupun Bapak sudah senior, menurut saya lihat karena rambutnya sama-sama saya Pak, agak senior, tapi semangatnya luar biasa. Dan apa yang Bapak katakan di akhir di halaman 9 itu, kami juga akan sangat senang kalau Bapak mau ikut lebih detail dalam harmonisasi ini. Cuma memang akan berkoordinasi dengan pimpinan dan tenaga ahli kita yang sudah menyiapkan itu. Karena bagaimanapun apa yang Bapak utarakan tadi itu sangat pas, sangat cocok buat kita untuk generasi Indonesia maju sampai akhir zaman ini. Oleh karena itu kami terima kasih Pak dari fraksi PD Perjuangan. Nama saya Sturman Panjaitan, daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau. Nomor urut 2, Pak. Jadi rumahnya pindah, Pak, tapi dapil tetap. Apa dari PDIP dari mana Pak? Siapa? PDIP Kepri. Siapa? Kepri. Saya nanti akan berdiskusi lagi dengan detail dengan tim. Saya nggak mungkin saya bicarakan semua ini. Tapi semua yang Bapak sampaikan ini absolutely setuju saya. Terima kasih pimpinan. Merdeka. Merdeka. Pak Hermanto silakan. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, anggota dan Asper Migas yang saya hormati semuanya. Pertama saya ingin menyampaikan apresiasi ya terhadap kehadiran Asper Migas di balik ini karena kami di balik ini seperti yang disebutkan oleh Pak Ketua dan juga Pak Sturman adalah berupaya untuk mengharmonisasi. Harmonisasi itu mencakup soal undang-undang yang relevan dan terkait, kemudian juga terhadap pandangan-pandangan publik. Ya, saya melihat apa yang disampaikan oleh Asper Migas ini adalah merupakan pandangan publik, ya, yang nanti akan menjadi artikulasi ya pandangan-pandangan tersebut ke dalam bentuk norma-norma yang akan disusun. Kemudian yang kedua, memang kita memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu adalah berisi tentang bagaimana peran negara dalam menguasai sumber daya alam, ya, dan itu memang sepenuhnya. Kalau kita bicara Undang-Undang Dasar berarti itu memang sudah mutlak di situ, sudah absolut itu adalah negara. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Saleh ya, yang menyampaikan pokok-pokok pikiran, menurut saya ini apa yang menjadi pandangan dan pokok pikiran dari Asper Migas ini
sangat relevan ya, dan sangat terkait dengan prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya kan? Saya memiliki pandangan yang sama. Ya. Saya Hermanto, anggota fraksi Partai Sejahtera, ya, Dapil Sumatera Barat, Pak. Sumatera Barat 1. Nah, nomor urut nanti kalau DCT-nya udah keluar. DCT belum keluar. Nah, jadi saya memang memiliki sebuah pemahaman yang sama dengan aspek migas ini, bahwa aset, ya, aset dalam bentuk sumber daya manusia, sumber daya alam ini memang betul-betul harus dikuasai oleh negara, dan negara yang mengendalikannya, dan negara yang mengaturnya, dan juga negara yang mengawasinya. Dan negara pun juga harus, ya, memiliki prinsip kebijakan bagaimana, ya, aset sumber daya alam ini itu betul-betul untuk kemakmuran rakyat. Ya. Jangan misalnya nanti negara, ya, memberikan suatu kewenangan yang bersifat khusus kepada institusi tertentu, yang dia nanti memiliki sebuah agreement tertentu, ya, yang di mana itu akan nanti kita khawatirkan, ya, negara itu meminimalisir kewenangannya. Ya. Nah, ini yang nantinya oleh institusi yang nanti di dalam yang disebut tadi adalah badan usaha khusus tadi itu memang harus kita cermati secara hati-hati, ya kan? Karena saya memandang bahwa BUMN itu harusnya dia harus bekerja secara profesional. Karena BUMN itu adalah memang lembaga bisnis negara, ya. Jadi negara memang tidak boleh berbisnis langsung pada rakyatnya, tapi ada objektifikasi dari negara itu untuk bisa menerjemahkan, ya, aset-aset sumber daya alam ini untuk bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya kemampuan masyarakat, itu harus dikelola oleh institusi tertentu. Itulah BUMN. Ya. Nah, jadi BUMN inilah yang harus kita perkuat. Ya. Harus kita beri kewenangan yang bersifat dia harus bekerja secara profesional. Ya. Termasuk juga sumber daya manusia di BUMN itu, termasuk juga mekanisme dan sistem yang ada di BUMN itu. Nah, itu harus memiliki keberpihakan yang jelas kepada negara, kepada rakyat. Kalau kita misalnya serahkan ke BUK, ini kita nggak tahu nih jelas apa seperti apanya keberpihakannya. Demikian Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Firman, silakan. Baik, terima kasih pimpinan rapat yang saya hormati, seluruh anggota Balik yang saya hormati, khususnya dari narasumber Pak Mustiko dan bersama timnya. Terima kasih Pak Mustiko telah menyampaikan paparan materinya. Namun tentunya sebenarnya ini kami mengharapkan materi yang Bapak paparkan ini jauh lebih luas. Karena yang dibahas di Balik ini adalah dalam rangka untuk melakukan harmonisasi terhadap revisi undang-undang yang terkait dengan migas. Di mana migas ini ada sebuah tantangan besar karena kesepakatan Paris di mana 2050 dunia itu sudah bersepakat bahwa tidak boleh lagi menggunakan energi fosil. Ini pertama. Walaupun nanti akan diatur dalam undang-undang yang berbeda. Namun tentunya dalam undang-undang migas ini kita juga harus bisa lebih realistis. Karena faktanya bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara produsen minyak terbesar. Kalau tadi saya mendengarkan paparan Bapak bahwa mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, itu adalah dalam tataran ideal. Dunia sudah bergeser, berubah sedemikian rupa, Pak. Saya sepakat dengan Bapak tadi di ruangan bahwa sama-sama punya pengalaman. Pertama, saya pernah berkunjung ke Cina, Pak. Ketika saya menjadi anggota legislatif di sini tahun 90-an.
Saya melihat di Cina itu, Guangzhou itu masih dalam keadaan kumuh. Dan waktu itu saya diajak mampir ke negara Cina yang sebelahnya Tiongkok itu, yang sekarang maju pesat itu, Shenzhen. Shenzhen pada waktu Pak kesana saya itu gedung itu baru 2-3, dan dia belajar dari Indonesia, yaitu Batam, otorita. Dan waktu itu masih jauh dari apa yang kita bayangkan. Tetapi sekarang Pak, yang namanya China itu maju pesat, berkembang dengan BUMN-nya. BUMN-nya itu menjadi andalan utama. Nah, oleh karena itu Pak, kalau tataran ideal memang sumber daya alam itu sebesar-besarnya dikuasai negara. Dan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Hanya persoalannya adalah bagaimana caranya sumber daya alam itu bisa dieksplorasi, dieksploitasi menjadi suatu nilai ekonomi. Negara kita nggak mampu, Pak. Saya melihat sejarah transformasi pimpinan negara ini dari Bung Karno itu luar biasa. Semangatnya adalah merdeka, 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 kumpul namanya kumpul. Itu kata orang Jawa. Tetapi ketika sekian tahun 60-an, kita dihadapkan pada krisis yang sangat luar biasa. Bahkan beras pun kita nggak punya. Kita makan diransum bantuan bulgur dari luar negeri. Bahkan pakaian besar, pakaian bekas pun itu diberikan kepada rakyat Indonesia. Saya merasakan itu, Pak, karena saya dapat ransum bulgur ketika itu. Nah, terus kemudian transformasi di pemerintahan Soeharto. Pak Soeharto bicara tentang masalah ekonomi. Disitulah mulai terbuka, Pak. Dan salah satunya yang menjadi objek utama adalah minyak dan gas bumi. Akhirnya ekonomi tumbuh berkembang. Ketika itu Pertamina mendapat kepercayaan yang sangat luar biasa. Namun di era Pak Harto itu memang ada kesalahan. Ada beberapa sektor yang terlampau lama dikuasai oleh badan usaha tertentu, dan kemudian itu menjadi persoalan yang serius, apalagi setelah 4 masa jabatan itu mulai anak cucu terlibat di dalamnya. Itu yang menjadi persoalan. Kalau transformasi itu bisa dilakukan seperti dulu antara Bung Karno, Pak Harto dan seterusnya, itu Indonesia akan gemah ripah Lau Simawe. Hanya persoalannya, Pak, kita ini nggak punya modal. Saya ini pelaku, Pak, dulu, Pak. Pak Mustiko mungkin pernah mendengar Pak Yusgiantoro Purnomo. Dulu konsultan saya, Pak, di perusahaan saya, Pak. Dia di Manggala Group, itu saya rekrut sebagai konsultan untuk geothermal. Bapak beritahu, geothermal itu, Pak, itu sekali kita akan melakukan uji coba untuk melihat kandungan gas di dalam itu, 1 kali ngebor itu, Pak, $1 juta. Itu yang kita nggak mampu, Pak. Maka kita harus bekerja sama dengan swasta atau investor asing. Dan kedua, Pak, mengenai modal, ini menjadi salah satu hal yang penting untuk bagaimana sumber daya alam itu bisa dieksplorasi, menjadi nilai ekonomi. Ini kita nggak mampu. Dan kedua, kalau Bapak tadi bicara tentang masalah BUK. BUK ini tidak boleh diintervensi pemerintah. Di dalam hierarki, Pak. Negara ini ada pemerintah, Pak. Negara ada pemerintah, di mana pemerintah ini yang bikin regulasi. DPR bersama Presiden bikin undang-undang. Ini yang untuk mengatur tata kelola. Nah, kalau BUK tidak boleh diintervensi pemerintah, lantas siapa yang mengatur BUK? Apakah ada negara dalam negara? Ini persoalannya. Nah, ini menjadi penting untuk didalami. Oleh karena itu, saya menganggap bahwa intervensi pemerintah itu menjadi penting. Karena pemerintah itu sebagai regulator. Operatornya boleh BUK. Nah, kondisi daripada BUK dan BUMN, Pak, saya ini agak trauma, Pak. Saya ini termasuk pelaku lama dalam dunia usaha, Pak. Saya mencermati di mana BUMN, apakah BUK ke depan, saya khawatir ini adalah
syarat dengan intervensi kepentingan-kepentingan politik. Karena apa? Di negara ini Pak sudah terbudaya ganti rejim, ganti kebijakan. Walaupun kebijakan rejim sebelumnya bagus, maka rejim berikutnya mengatakan tidak bagus. Makanya partai kami Pak dari Golkar itu tidak setuju dengan yang namanya slogan perubahan. Apa yang mau dirubah? Kita udah maju Pak. Hanya kita melanjutkan, gitu loh. Itu prinsip dasarnya. Kenapa kita menolak perubahan? Karena kita melanjutkan Pak. Kalau kita merubah, bisa kepada titik nol lagi. Kita nggak akan maju. Nah, oleh karena itu, kondisi real ini Pak, di lapangan itu bahwa intervensi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan BUMN maupun badan usaha khusus, itu yang harus kita cermati sampai seberapa jauh. Jangan sampai nanti intervensi kebijakan dan kemudian jangan sampai BUK, BUMN ini menjadi salah satu objek kegiatan politik. Orang yang tidak profesional masuk ke situ. Orang yang tidak punya kapasitas masuk ke situ. Akhirnya ya seperti itu. Kenapa saya katakan itu, kalau kita melihat di Cina tadi Pak, bisa maju berkembang Indonesia karena BUMN-nya. Bukan badan usaha khusus BUMN-nya, tapi BUMN yang betul-betul profesional. Nah, oleh karena itu, ini Pak yang tentunya penting karena badan usaha khusus ini kan kita belum tahu formatnya seperti apa. Apakah nanti badan usaha khusus ini boleh bekerja sama dengan swasta atau investor? Karena mau tidak mau suka tidak suka, investasi itu penting Pak. Apalagi ekonomi kita ini sekarang ini walaupun cukup bagus ya, tetapi kita masih agak tersiok-siok, kita harus jujur. Nah, kalau kita tidak juga memberikan peluang kepada private sector atau investasi, saya khawatir sesuatu tatanan yang sangat ideal tidak akan terwujud ketika ini kita tidak melihat realitas bahwa modal itu menjadi salah satu yang penting. Ini Pak, saya baru pulang dari Santiago Pak, Chili. Saya agak terkejut karena kita mengadakan studi banding mengenai undang-undang farmasi. Ada sesuatu yang mungkin menjadi role model yang perlu kita tiru, yaitu tentang tata kelola farmasi di sana, obat-obatan. Di sana itu ada lembaga yang mengatur tentang masa tata kelola obat. Ini contoh. Di mana negara itu memiliki kekuasaan penuh sampai 70%. 30% serahkan swasta. Saya tanya, apakah ini tidak kena semprit oleh WTO? Karena membatasi. Oh tidak. Karena negara punya kewenangan untuk melindungi. Negara punya kewenangan untuk berpihak kepada rakyatnya. Apa itu yang dimaksudkan berpihak kepada rakyat? Satu, untuk mengontrol kualitas, untuk mengontrol manajemen produksi, dan manajemen distribusi. Supaya masyarakat itu terjamin kualitas obat, pendistribusian tepat, dan dokter itu tidak sembarangan berikan yang namanya resep. Oleh karena itu, resep di sana itu tidak boleh menggunakan konvensional tangan, harus online, kan dimonitoring. Nah, kalau swasta tidak bisa mengikuti speed daripada yang 70%, maka dia akan ketinggalan. Ini luar biasa, Pak. Nah, kembali kepada Migas, BUK itu positioning seperti apa nanti? Kalau BUK itu tadi Bapak mengatakan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah, ini rasanya kok tidak mungkin. Karena tata kelola negara itu adalah ada pemerintahan. Makanya presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ini fungsi yang berbeda. Kepala negara bisa menyatakan perang, tapi dalam presiden tidak boleh mengatakan dia hari ini menyatakan perang, tapi dia punya kewenangan untuk membuat regulasi bersama DPR. Seperti sekarang ini Pak, undang-undang itu nanti dibahas bukan dengan Menteri Migas Pak, dengan presiden. Presiden menugaskan pembantunya. Nah ini, oleh karena itu Pak, ini yang mungkin perlu mendapatkan satu masukan dari Bapak tentang susunan dan kedudukan BUK yang Bapak sampaikan tidak boleh diintervensi pemerintah itu yang seperti apa. Jangan sampai nanti ada negara dalam negara. Karena fungsi kontrolnya. Kami ini Pak, DPR sering-sering terbawa emosional oleh para teman-teman praktisi. Tatanan ideal pemberantasan korupsi harus begini. Tatanan ideal undang-undang ini harus begini. Tetapi ternyata setelah dilaksanakan, kita takut untuk mengevaluasi. Apa yang terjadi? Undang-undang yang begitu lama, tidak ada evaluasi, akhirnya mangkrak, nggak jalan semua. Makanya
overregulated yang ada di negara kita ini, akhirnya muncullah Presiden Jokowi itu mengadakan terobosan metode omnibus law untuk mengatur penyederhanaan regulasi yang tumpang tindih melalui metode ini. Nah, oleh karena itu harapan kami Pak dari Bapak sebagai asosiasi yang punya pengalaman lebih luas, apalagi Bapak juga praktisi dulu di Pertamina cukup lama, mungkin bisa memberikan masukan yang lebih luas lagi terhadap posisi minyak dan gas bumi ini. Karena kami juga ingin tahu cadangan minyak dan gas bumi kita ini masih seberapa jauh dan seperti apa pengelolaannya. Kebetulan Pak Dapil saya ini salah satu produsen minyak Pak di Cepu Pak. Jadi saya agak sedikit sering komunikasi dengan teman-teman di sana. Dan sumur-sumur tua sekarang sudah mulai dihidupkan lagi oleh masyarakat. Nah ini Pak yang tadi di dalam konsep Bapak itu ada kegiatan usaha hulu hilir, memang ini penting Pak. Tapi itu kita melihat bahwa BUMN kita seperti apa sekarang, ini kita petakan. Kemudian tataran ideal BUK nanti seperti apa. Kemudian BUMD Pak. BUMD ini seperti apa? BUMD ini Pak, semangatnya itu juga hanya di depan. Yang penting punya saham. Soal nanti bagaimana pengelolaan nanti dulu. Karena BUMD bukan diserahkan pada orang profesional. Orang pensiunan ditaruh di situ. Ya bagaimana bisa jalan. Apalagi koperasi. Nah, kalau kita bicara tentang 3 BUMN, BUMD, koperasi, itu tatanan ideal untuk mendukung daripada Undang-Undang Dasar 1945. Tapi faktanya Pak, itu semua kita tidak siap. Ini kita jujur. Akhirnya apa yang terjadi? Swasta yang lebih cepat. Dan akhirnya swasta yang jauh lebih maju dibandingkan yang 3 tadi. Jadi ini Pak, mungkin yang saya ingin mendapat penajaman kembali. BUK yang Bapak sampaikan ini tatanan ideal. Tapi saya kurang sepakat kalau BUK ini seperti negara dalam negara. BUK tetap harus jadi intervensi oleh pemerintah. Karena sebagai penanggung jawab tata kelola pemerintahan adalah presiden. Jadi kalau tidak ada intervensi Pak, ini akan menjadi lembaga yang super body. Akhirnya ya kalau jujur nggak apa-apa. Kalau tidak jujur akhirnya berkuasa mereka-mereka itu. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman. Silakan Pak Riko. Terima kasih pimpinan. Tadi terakhir Pak senior kita Pak Firman sudah menyampaikan apa yang ingin saya tanyakan terkait dengan BUK tadi. Jadi saya pikir sama, kalau saya tambahin lagi udah tambah 10-15 menit lagi. Cuma mungkin hanya sebagai contoh saja yang saya ingin sampaikan bahwa BUK tadi saya teringat beberapa waktu lalu harga di Pertamina, Pertalite, penugasan yang diberikan kepada Pertamina itu oktan 90 kalau tidak salah, yang oktan. Namun di salah satu SPBU lain, saya sebut saja namanya Vivo waktu itu, yang saya lihat pada saat Pertamina menjual kurang lebih sekitar harga berapa 9.000 gitu, ternyata Vivo lebih murah. Pertanyaannya kalau nggak ada BUK tadi, bagaimana mengontrol yang tadi harga Pertamina untuk kepentingan rakyat? Karena ini barang subsidi. Nah, kurang lebihnya pertanyaannya apa yang dijabarkan itu sudah sama seperti apa yang disampaikan oleh senior saya Pak Firman. Mungkin saya panggil senior juga karena saya juga belum terlalu lama di migas ini. Jadi memang kita juga butuh masukan pimpinan dari Asper Migas ya tentunya. Jadi kapan-kapan tetap kita butuh masukan-masukan yang lebih detail lagi agar apa yang kita putuskan ini komprehensif begitu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak Hilmi, silakan. Habis ini Pak JB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Balek, anggota Balek, dan narasumber dari Asper Migas. Saya sangat bangga dengan masukan-masukan dari Bapak ini yang secara masukannya ini sesuai dengan pasal 33 Pak. Kalau ini dilaksanakan dengan baik. Tapi di semua negara Pak, di Arab misalnya itu kan sumber daya alam itu kan dikuasai oleh negara dan industri hulunya itu pasti dikuasai perusahaan BUMN lah. Seperti kan kayak itu Pak.
100%, tapi hilirnya ini yang banyak dia memasukkan perusahaan-perusahaan swasta yang seperti usulan Bapak ini. Saya sangat setuju sekali. Tapi dalam kegiatan hulu ini Pak ya, Bapak kan mengusulkan ada kegiatan usaha hulu yang terpisahkan. Itu kan tidak bisa Pak. Kalau di hulu itu kan harus ada memerlukan investasi yang sangat besar. Nah ini kalau tidak ada intervensi dari pemerintah untuk memodali atau apa, kan kita dulu kan udah punya Pertamina yang dulunya itu kegiatan hulunya ini kan udah dikasihin, tapi negara dulu kan belum mempunyai teknologi dan mungkin permodalannya dulu ada yang dikasihkan ke perusahaan-perusahaan asing itu kan Pak. Nah sekarang ini kan kita udah mulai dengan berakhirnya perjanjian jangka waktu yang diberikan itu kan sekarang hampir 100% ini kan ada yang udah dikasihkan ke Pertamina. Jadi saya sangat mendukung sekali atas usulan Bapak ini ya. Tapi dalam hal kegiatan usaha hulu Pak, ini tetap ada di BUMN secara khusus yang tidak bisa 100% sahamnya itu harus dimiliki oleh negara. Kalau ini negara tidak ikut intervensi untuk permodalan, mungkin juga tidak bisa jalan gitu loh. Masalahnya segala kegiatan di hulu itu memang industri hulu itu pasti memerlukan modal kerja yang besar. Dan keuntungannya itu tipis Pak. Tapi di hilirnya ini kan yang besar. Kayak di minyak atau gas nanti bisa jadi amonia, jadi minyak tanah, bisa jadi solar yang gitu Pak. Tapi ini kan ada turunannya semua. Jadi saya minta masukan karena ini undang-undang itu kan apapun pemerintahan ke depan kan itu harus dilaksanakan Pak. Ganti presiden kan juga harus dilaksanakan kalau nanti undang-undang migas ini tidak diganti di DPR. Siapapun yang memerintah ke depan itu harus melaksanakan gitu Pak, karena ini undang-undang. Jadi saya kepingin masukan-masukan dari Bapak itu secara detail bagaimana jangka panjang kekuasaan migas ini dikuasai oleh negara untuk kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya. Jadi jangan sampai gini Pak, nanti kayak kemarin itu perusahaan hulu di nikel. Memang sekarang semua udah ditawari ke negara Eropa, Cina, Jepang, Amerika, tapi yang berani untuk membuat industri hulu ini kan cuma Cina. Cina udah ke sini, terus semua pada protes, kan gitu. Jadi saya berharap dengan adanya undang-undang yang baru ini, Bapak ngasih masukan lah secara detail kepada badan legislasi ini supaya nanti kalau undang-undang ini jadi, itu implementasinya kan harus dilaksanakan. Nah, kalau tidak dilaksanakan ada tindakan-tindakan yang berbau pidana atau apa kan gitu Pak. Jadi ini harapan saya dari Balik Partai Gerindra, dan kita diperintahkan oleh Pak Prabowo Subianto untuk mengawal sumber daya alam ini untuk kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya Pak. Jadi terima kasih atas masukannya dari Bapak. Mudah-mudahan ke depan undang-undang ini bisa yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jumi. Silakan Pak Johan Budi. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati
Ketua dan juga anggota Balik, yang saya hormati Pak Mustiko. Bapak dulu pejabat Pertamina, Pak ya? Iya, nama itu ini akrab di telinga saya, Pak. Pak Mustiko ya. Jadi Bapak dulu bagian dari BUMN, gitu ya kira-kira ya. Sekarang menjadi pengusaha karena masuk di asosiasi Aspermigas, kira-kira gitulah. Ini Republik ini, Pak, ada yang dulu pengusaha, kemudian bisa jadi menteri. Dulu ada yang BUMN, sekarang jadi pengusaha, gitu kan, Republik kita ini. Saya lebih yang substantif aja, Pak, persoalannya. Ini soal BUK, BUMN itu hanya soal nama, Pak. Jadi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1445 bunyinya itu hanya dipakai ketika musim-musim kampanye Pilpres gitulah. Kemudian juga ya kayak gini nih kita bahas gitu. Tapi dalam implementasinya itu tidak seperti itu, Pak. Jadi menurut saya bukan yang penting itu bukan BUK atau BUMN yang menguasai kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wah, itu kata-kata mutiara itu, Pak, indah sekali itu. Tapi di dalam prakteknya tidak pernah secara 100% itu dilakukan ya. Ada regulator yang membuat aturan. Ini saya nggak bicara soal apakah PUK apa. Tetapi dia juga pemain bisnis, Pak. Ada pembuat undang-undang. Pemerintah dan DPR juga ada yang jadi pengusaha juga. Gitu loh. Bagaimana dia bisa steril betul ketika dia membuat undang-undang itu, baik dari pemerintah maupun dari DPR. Kemudian juga ada yang harusnya mengawasi kalau ada terjadi hal-hal yang menyimpang, dia terlibat di dalam bisnis itu. Gitu loh. Ruwet, Pak Mustiko. Gitu. Jadi ini bukan soal ini harusnya BUK, bukan itu, tapi bagaimana melaksanakan yang benar-benar untuk kemakmuran rakyat yang banyak, bukan rakyat yang 1, 2, 3 itu, Pak. Gitu loh. Poin saya itu. Ini nggak bisa, percuma saja Bapak tadi bilang harus dikelola secara profesional. Pertanyaan saya, Bapak jawab jujur, Bapak dulu di Pertamina, sekarang Bapak di swasta, pengusaha gitu ya. Apakah ketika Bapak sebagai pengusaha dan ketika Bapak di Pertamina, ketika ikut tender gitu, benar nggak dilakukan secara profesional gitu? Bapak pasti menjawab, ya saya lakukan secara profesional, baik secara ini. Tapi kan banyak yang kita dengar nggak seperti itu, Pak. Nggak, ini saya nggak nyorotin Bapak, Pak. Ini umum, Gitu loh. Saya mengajak semuanya, kalau yang berkaitan sama aturan, undang-undang itu, bukan soal nama atau kata-kata yang penting itu, tapi bagaimana mengimplementasikan itu, Pak. Mau BUK, mau tadi Pak Firman menanyakan BUK, siapa yang ngawasi? Apakah negara dalam negara gitu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari banyak pengalaman yang ada di lapangan gitu. Jadi secara normatif tertulis di undang-undang, sebenarnya bagus aja, Pak, mau BUMN, mau BUK, mau apa aja. Tapi yang penting kan bagaimana implementasi di lapangannya itu, Pak. Sejak Orde Baru sampai hari ini saya kira kekayaan negara digunakan semakmur-makmurnya untuk kepentingan rakyat. Itu slogan aja, Pak. Kita bisa debat sampai seharian, Pak, kalau soal itu. Buktinya apa? Ya kan masih banyak yang ditangkepin tuh sama KPK, sama polisi, sama jaksa. Artinya apa? Ya itu tadi, Pak. Gitu loh. Jadi kalau kita bisa memisahkan, benar-benar memisahkan ya, ini perlu, Pak Ketua, perlu ada undang-undang konflik of interest menurut saya. Segera ini Pak Firman dan teman-teman di Balik. Jangan sampai ada
Kalau udah jadi pejabat dia harus lepas. Kalau jadi menteri ya dia harus nggak boleh jadi ada pengusaha mau. Demikian juga ketika menjadi anggota DPR. Nggak boleh lagi, mohon maaf Pak Firman, saya nggak menyinggung Bapak, tapi ini keinginan luhur lah ya. Bukan karena saya bukan pengusaha juga, tapi mari kita pikirkan bersama. Pasti ada Pak. Coy itu ada ketika kita bikin undang-undang, ini yang merinya juga gitu, regulator gitu ya, atau orang BUMN-nya sendiri. Itu kan pasti ada. Nah nanti temen gue dong yang dapat, atau keluarga gue dong yang dapat, sehingga dibikinlah aturan-aturan yang kemudian bisa memudahkan itu. Yang ketangkap yang apes, bukan atas saya. Jadi kita itu seneng banget dengan slogan-slogan itu. Seolah kita kalau sudah ngomong slogan itu, kita ini sudah berjuang untuk rakyat gitu. Tapi padahal prakteknya nggak seperti itu, Pak Mustika. Nah ini yang serius Pak, yang sekarang saya mau ngomong yang serius. Aspermindo menurut saya perlu memberikan usulan-usulan yang lebih konkret secara detail. Basisnya adalah pengalaman Bapak, baik Bapak di Pertamina maupun Bapak di perusahaan itu. Bagaimana ketika itu Bapak di Pertamina? Bapak pasti dapat proposal-proposal itu kan, yang mau ikut tender-tender gitulah, kira-kira saya juga ngerti. Saya Pak 93 itu terlibat di dalam penelitian sawit menjadi solar Pak. Saya sarjana teknik sebenarnya Pak, lebih kesasar di banyak tempat lah gitu, kira-kira gitu. Sampai sekarang itu Petronas dulu belajar Pak sama kita itu, maksudnya sama Indonesia ya, itu sampai konversinya bisa sampai 70% kalau nggak salah, 60-70%. Udah Pertamina udah memberikan dana ya hasil penelitian itu, kemudian bisa mengkonversi itu. Tapi apa yang terjadi, Petronas lebih duluan Pak, lebih berhasil itu. Solar sawit itu udah digunakan oleh Malaysia, itu sudah lama Pak. Padahal penelitiannya duluan kita. Saya nggak tahu ya, tapi saya hanya sebentar di institusi itu, kemudian saya keluar, kemudian saya nggak tahu lagi itu. Tapi dulu itu kira-kira Petronas itu belajar lah sama Pertamina gitu ya. Sebagai guru atau suhu dalam konteks pertambangan lah, minyak dan gas. Tapi kan sebaliknya, karena apa? Apa karena aturan yang enggak juga Pak? Itu tadi, karena kita banyak sekali senang sekali bicara slogan yang kemudian di dalam prakteknya tidak seperti itu. Karena itu saya sebagai anggota Balek, tadi karena Pak Sturman Kapoksisa juga nyebut, saya Johan Budi SP Pak, Dapil Jawa Timur 7, nomor urut 2 Pak. Nah ini ada hubungannya apa enggak, tapi saya ngikut Kapoksi saya Pak. Jadi fotonya enggak ada. Jadi gini Pak, saya minta yang tadi Bapak sampaikan itu basisnya adalah pengalaman Asperindo itu di dalam ini Pak. Bagaimana kemudian itu bisa diterapkan di dalam payung hukum yang benar-benar bisa, karena balik ini kan harmonisasi sebenarnya kan. Itu bisa diterapkan di dalam kalau bisa tidak multitafsir lah. Nah, tadi kan pertanyaan Pak Firman BUK, siapa yang lebih detail Pak? Basisnya itu tadi pengalaman di Aspermigas, ketika apalagi Pak Mustika ini pengalamannya banyak, pernah jadi di Pertamina, sekarang jadi pengusaha. Nanti nggak tahu lagi nih, apakah Bapak ke DPR juga mungkin tertarik. Saya nggak tahu juga, ini perjalanan hidup seseorang kan kita nggak tahu Pak. Tapi itu benar-benar Pak, sehingga dikunci lah Pak. Orang nggak bisa main-main lagi, tidak multitafsir untuk menafsirkan sebuah undang-undang. Itu masukan-masukannya perlu agak lebih detail berdasarkan pengalaman tadi Pak, sehingga loophole terjadinya
kolusi, korupsi itu bisa ini Pak, bisa tertutupi lah, atau paling nggak bisa diminimalisir ya. Persoalan bangsa ini menurut saya yang lebih besar itu masalah korupsi aja Pak. Itu yang harus di era reformasi, setelah reformasi juga korupsi masih banyak gitu, masih banyak yang ditangkap oleh penegak hukum. Karena itu membuat undang-undang ini, apalagi ini menyangkut kekayaan alam yang nanti akan habis tadi. Menurut Pak Firman 2050 Pak ya, itu udah habis tuh. Saya kira kalau itu udah habis ya nggak ada gunanya ekspor migas dong. Jadi nanti tolong Pak itu menurut saya akan pelajari itu Pak, nanti di dalam rapat-rapat saya akan sampaikan juga usulan-usulan Bapak yang kemudian bisa paling tidak itu tadi Pak, bisa mengarahkan pengambil kebijakan, bisa mengarahkan regulator, itu benar-benar sesuai dengan pasal 33 yang Bapak sitir tadi beberapa kali tadi Pak. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Johan Budi. Berikutnya Pak Amin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan teman-teman anggota Balik, Pak Mustiko dan jajaran dari Aspermigas. Perkenalkan saya Amin Pak. Amin dari fraksi PKS, Dapil Jawa Timur 4, Jember Lumajang. Nomor urut nggak penting Pak. Jadi kita lagi bicara undang-undang. Undang-undang itu kan turunan undang-undang dasar. Jadi memang ya kita harus bicara sesuatu yang ideal, ya. Jangan kita seret-seret ke realitas yang memang sering ada banyak penyimpangan misalnya gitu ya. Terhadap konstitusi, pelaksanaan konstitusi. Nah, konstitusi kita kan mengatakan kalau di alinea 2 pembukaan undang-undang dasar itu kan mengantarkan rakyat Indonesia ke depan bentuk gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lalu kita korelasikan dengan pasal 33 ayat 3 itu ya. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, begitu bunyinya. Saya garis bawahi Pak, memang tadi bicara soal tujuan bernegara yang paling penting soal daulat itu loh Pak, kedaulatan. Jadi kalau kita bicara kedaulatan ekonomi, dua hal yang menurut saya sangat penting dan harus dikuasai negara itu adalah kedaulatan pangan dan juga kedaulatan di bidang energi ini. Gas bumi, listrik, dan sebagainya. Ini memang sangat penting dan yang itu harus kita jaga. Benar-benar konstitusi itu harus ditegakkan soal kedaulatan. Jadi jangan sampai negara menjadi tidak berdaulat, ya. Kemudian nanti disetir oleh pihak lain, swasta atau asing. Karena ini menyangkut hajat hidup seluruh rakyat. Nah tentu nanti ketika kita prakteknya seperti disampaikan tadi oleh beberapa teman dan Pak Firman, Mas Johan Budi, nah, memang bagaimana menyiasatinya di lapangan kita sering terkendala, misalnya negara tidak mampu untuk baik secara modal maupun teknologi, ya, untuk melakukan investasi, mengelola sumber-sumber daya yang strategis itu, ya, gimana solusinya? Nah, di sini memang timbul masalah, ya. Tapi menurut saya kata kuncinya selama negara ini berdaulat, ya pengendali menjadi pengendali, itu tinggal diatur kan. Pelaksanaannya negara itu kan sebuah entitas, Pak, entitas besar. Pelaksana kan namanya pemerintah, Pak. Ya, pemerintah yang bekerja, pemerintah yang punya kebijakan, pemerintah yang punya kewenangan. Ya, eksekutif itu ya, kita
mitra kerjanya lebih ke legislatif itu. Nah memang ini Pak yang harus terus dikawal, bagaimana tidak terjadi penyimpangan terhadap konstitusi itu. Memang kita membutuhkan masukan-masukan yang lebih detail dari Bapak-bapak. Ya, ini secara umum kami sangat sepakat yang disampaikan tadi, Pak. Tapi kalau di sini ada draft RUU Migas usulan DPR menyebut kegiatan usaha hulu, ada badan usaha khusus, badan usaha tetap. Saya memang juga tidak menutup mata terus nggak boleh ada itu gitu. Tapi saya juga bertanya seperti yang disampaikan Pak Firman tadi, ini perlu dielaborasi kalau seandainya ada ini gitu ya. Bagaimana gitu? Walaupun Bapak 100% tadi nggak boleh ada ini kan, tetap harus di sini usaha hulu tuh harus BUMN Pak ya BUMN. Nah ini kalau draftnya seperti ini ya, kemudian nanti badan usaha khusus tetap pengendalinya adalah pemerintah, apakah itu tidak mungkin? Ya, kata kuncinya pemerintah tetap menjadi pengendali, ya, berdaulat begitu. Jangan sampai didikte atau jangan sampai malah pemerintah berdiri di belakang dari pihak-pihak lain. Kemudian yang kedua Pak, ini Bapak menyampaikan di halaman 6 itu di draft ini, konsep kegiatan migas bersifat unbundling, ya. Kan menurut saya juga mungkin tidak sepenuhnya bisa dikatakan bundling atau enggak bundling kan, tergantung mungkin itu sektor hulu. Kalau udah menyangkut sektor hilir banget itu mungkin apakah enggak berbeda gitu, Pak? Hulu sama yang hilirnya banget lagi, mungkin bisa jadi agak berbeda juga gitu loh. Artinya sepakat saya yang disampaikan Bapak, tapi mungkin juga tidak sepenuhnya seperti itu. Saya kira itu Pak Pimpinan. Terima kasih. Sekedar melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Min. Pak Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota balik yang saya hormati, Aspermigas yang saya hormati, yang telah memberi masukan sehubungan dengan adanya rencana perubahan undang-undang migas ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa funding father kita tidak salah membuat pasal 33 ini semuanya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara itu kan definisinya adanya pemerintahan, adanya rakyat, dan adanya wilayah. Itulah negara. Jadi nggak ansih negara itu harus pemerintah, tapi ketiga pokok inilah yang menjadi eksistensi dari yang namanya negara. Nah, khusus tentang penggunaan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, tentunya yang menjadi pelaksana adalah pemerintah dan rakyat sebagai bagian dari negara. Pelaksanaan eksplorasi migas saat ini sampai ke belakang, saya melihatnya banyak penyimpangan yang terjadi di negara kita. Kenapa? Karena peran rakyat di sini itu tidak dioptimalkan. Selalu negara. Harusnya kalau itu negara, maka bisa menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, seperti yang terjadi di beberapa negara di belahan dunia ini, seperti di Timur Tengah. Wah, itu minyaknya sangat bermanfaat dan digunakan sepenuhnya oleh pemerintahnya untuk kepentingan rakyat. Begitu pula di Amerika Latin, meskipun banyak juga karena ketergantungannya dengan negara lain, akhirnya minyaknya banyak, dia menjadi negara miskin, seperti di Venezuela.
itu minyaknya sehari bisa digunakan untuk 250 juta orang. Sementara penduduknya cuma 31 juta orang. Tapi menjadi negara miskin. Ironinya itu terjadi seperti di Indonesia gitu. Kalau mereka karena melawan Amerika, kalau kita melawan pemerintahannya gitu. Yang banyak melibatkan unsur dalam pelaksanaan pengelolaan migas ini. Jadi apa yang diusulkan bahwa pengelolaan ini harus praktis, sangat penting. Namun saya ingin mengingatkan bahwa apakah rencana revisi Undang-Undang Migas ini sudah connecting dengan RUU Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional, di mana akan diterapkan di tahun 2025 sampai dengan 2045 sampai 100 tahun Indonesia merdeka. Disitulah kalau kita on the track dalam semua segi, termasuk salah satunya adalah pengelolaan migas, kita mungkin jadi negara maju. Tapi kalau gagal, tidak on the track, maka kita akan menjadi negara gagal seperti dialami oleh bangsa-bangsa lain yang 100 tahun negaranya merdeka tapi tetap tidak bisa menjadi negara maju. Meskipun soal RUU Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional ini masih polemik, apakah dibuat di rejim saat ini atau dibuat setelah adanya pemenang Pilpres di tahun 2024 yang akan datang. Kemudian yang berikutnya, saya ingin mengkritisi apakah yang disampaikan oleh Aspermigas ini sudah membaca tanda-tanda zaman bahwa berdasarkan Paris Agreement tahun 2050 kalau tidak salah, itu penduduk bumi sudah tidak boleh lagi pakai bahan bakar fosil. Berarti kalau saat ini tahun 2022, maka tinggal 28 tahun kita memanfaatkan bahan bakar fosil itu untuk kepentingan bangsa Indonesia. Jadi harus ada juga, Pak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di samping bagaimana kita memanfaatkan bahan bakar fosil di Indonesia, tapi pihak dari Aspermigas juga nanti bersama dengan pemerintah dan DPR memikirkan juga kalau bahan fosil ini sudah tidak bisa lagi digunakan, karena meskipun ada misalnya masih ada bahannya, tapi kan sanksi dunia untuk mengurangi pemanasan global, seluruh dunia komit untuk tidak lagi melakukan penggunaan bahan bakar fosil. Nah, apa langkahnya? Kalau bahan bakar fosil ini sudah tidak boleh dipakai lagi, bagaimana kesiapan para praktisi migas ini untuk mengantisipasi itu? Maka harus ada juga program, Bapak Ibu yang saya hormati, agar kita bisa menciptakan kendaraan-kendaraan bermotor yang tidak lagi berasal dari bahan bakar fosil. Jadi jangan ansih hanya bicara soal migasnya, tapi harus juga mengantisipasi kalau migas ini sudah tidak boleh lagi dieksplorasi, harus ada juga sumbangsi dari Aspermigas ini terhadap keberlanjutan transportasi serta produktivitas bangsa Indonesia ke depan. Karena energi ini diramalkan akan menjadi konflik utama dari konflik-konflik yang nanti akan terjadi di dunia ini. Jadi negara yang memiliki
sumber daya alam yang banyak dalam hal ini energi itu akan direbut oleh bangsa-bangsa lain. Seperti dialami oleh Indonesia. Banyaknya nikel bukan bermanfaat untuk bangsanya, tapi ternyata manfaatnya dirasakan oleh bangsa-bangsa lain. Nah, ini juga harus menjadi konsep dan konsen kita agar sumber daya alam yang ada di Indonesia jangan malah menyebabkan masyarakat yang memiliki daerah sumber daya alam itu malah termarginalisasi, malah miskin, malah tidak bisa hidup layak seperti orang-orang yang memanfaatkan tambang itu atau migas itu. Jadi menurut saya sangat penting bukan hanya bicara soal core bisnisnya, tapi penting pula keberlanjutan baik manusianya yang ada di Indonesia terutama yang berdekatan dengan tambang-tambang migas itu juga termasuk bisnisnya. Tahun 80-an itu konsep tentang pembangunan berkelanjutan sudah diputuskan. Tapi ternyata di Indonesia tidak pernah dijalankan. Apa itu? Bahwa pembangunan berkelanjutan semua proses-proses produksi, artinya perusahaan-perusahaan baik swasta maupun pemerintah, itu harus ada manfaatnya bagi masyarakat sekeliling. Kalau sekarang ini ya di era PSB itu ada dikeluarkan undang-undang tentang CSR. Itu bagi bangsa lain udah tahun 80-an. Kita meskipun ada CSR ternyata belum juga dilaksanakan. Untuk itulah saya berharap bahwa jika undang-undang migas ini direvisi, hal-hal yang tadi saya sampaikan itu menjadi juga bagian yang terintegrasi untuk kepentingan Indonesia ke depan. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa jika tahun 2050 itu hasil migas yang kita hasilkan dari fosil tidak bisa digunakan lagi, apa yang mau kita pakai untuk adanya listrik, ya kan, untuk adanya orang memasak, untuk dan lain-lain sebagainya harus menjadi bagian juga dari migas ini agar kita siap menghadapi tantangan global dan juga mengikuti apa yang menjadi konsensus bangsa-bangsa lain di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terakhir, Pak Hendrik, silakan. Baik, terima kasih pimpinan dan Ibu Bapak anggota Badan Legislasi yang saya hormati. Tentu saja Ibu Bapak dari Aspermigas yang sangat saya hormati. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama tentu saya mengapresiasi apapun masukan dari pihak-pihak yang kita undang untuk memberi masukan dalam rangka harmonisasi perumusan suatu naskah rancangan undang-undang yang lebih baik. Nah, soal apresiasi ini kan tidak harus identik dengan menyetujui sebenarnya. Tapi sekurang-kurang kita mengapresiasi kehadiran berbagai pihak di balik ini sebagai wujud dari partisipasi masyarakat. Agar undang-undang yang lahir nanti itu idealnya adalah undang-undang yang partisipatif, yang bisa mengakomodasi semua masukan dari masyarakat yang memang memiliki pandangan yang sama dengan tentu tujuan politik hukum atas suatu undang-undang tersebut. Ya. Yang kedua menurut saya, alasan revisi atau perubahan suatu undang-undang itu tentu didasarkan atas pertimbangan kebutuhan hukum. Kebutuhan hukum yang terjadi karena terjadinya perubahan dalam masyarakat, termasuk juga dalam masyarakat industri migas. Nah, harapan idealnya tentu norma-norma hukum yang nanti akan tercantum dalam undang-undang perubahan itu, ya, kita
berharap norma-norma hukum yang mencerminkan arah perjalanan kita yang akan kita tuju ya, terkait dengan politik hukum di bidang pengelolaan migas di Indonesia. Kita tahu bahwa tentu sebagai negara berdaulat, kita juga tidak bisa melepaskan diri kita sebagai anggota masyarakat dunia. Dan oleh karena itu kita juga terikat dengan norma-norma hukum internasional yang juga harus terimplementasi dalam norma hukum nasional kita, apalagi kalau kita sudah meratifikasi norma-norma hukum internasional tersebut dan telah menjadi instrumen hukum nasional. Kita juga harus tunduk kepada norma-norma hukum tersebut, termasuk juga terkait dengan climate change, termasuk dengan pengelolaan sumber daya alam dan sebagainya. Saya kira setiap undang-undang yang kita buat, ini kan mengandung arah kebijakan. Kemana kita mau diarahkan ini. Dan kita jangan lupa bahwa undang-undang itu tetap harus mengacu atau didasarkan kepada sumber hukum yang lebih tinggi. Yang pertama tentu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan konstitusi kita UUD 45 sebagai sumber hukum yang tertinggi kita. Norma-norma hukum dalam undang-undang dan peraturan di bawahnya, saya percaya Bapak dan Ibu juga paham itu, tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar. Dan kalau berbicara tentang pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam kita, termasuk minyak dan gas, tentu kita mengacu kepada pasal 33. Dan kita juga terikat dengan tujuan bernegara kita. Kita tahu salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Selain tujuan bernegara lain, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut menciptakan perdamaian dunia dan sebagainya. Nah, dalam konteks untuk mensejahterakan rakyat itu justru instrumen ini, hukum ini yang harus memberi peta jalan bagi negara dan pemerintah untuk nanti ketika sumber daya migas itu dikelola, harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kita belajar dari praktek negara-negara yang gagal. Begitu banyak negara yang gagal, dan intisari kegagalan mereka itu ternyata terletak pada dua alasan yang utama. Yang pertama adalah karena kebijakan ekonominya itu bersifat ekstraktif, dan kebijakan politiknya juga bersifat ekstraktif. Jadi sumber daya alam dan rakyat itu hanya diekstrak, hanya dihisap saja, tapi tidak mencerminkan pendistribusian keadilan dari pengelolaan sumber daya tersebut kepada masyarakat. Sehingga tujuan kita bernegara, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, menjadi tidak tercapai. Kenapa? Karena memang kita sudah cacat dari aspek kebijakan kita. Kebijakan yang kita berikan lewat instrumen undang-undang adalah kebijakan yang ekstraktif. Dan institusi-institusi politik yang ekstraktif mendukung kebijakan ekonomi yang ekstraktif, maka rakyat hanya menjadi, atau sumber daya atau lingkungan, hanya menjadi objek eksploitasi, tapi tidak memberikan distribusi kesejahteraan kepada masyarakat dalam arti yang luas. Ini yang harus kita lawan sebenarnya. Mengapa kita lawan? Karena filosofi kita, Pancasila, sebagai sumber segala sumber hukum, itu mengatur soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan bagi segelintir orang saja, bukan bagi segelintir oligarki atau pemilik modal saja, atau pemain besar industri migas saja. Tapi harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Saya kira itu roh kita dalam hal melakukan perubahan undang-undang migas yang sedang kita geluti saat ini. Saya kira demikian Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hendrik. Demikian Bapak sekalian. Ini karena waktu mungkin Bapak jawabnya kami harapkan, karena ini cukup banyak pertanyaannya, bisa secara tertulis. Tapi secara tanggapan umum Bapak sampaikan untuk nanti kita tindak lanjuti, karena saya harapkan tidak hari ini ketemu, juga mungkin nanti untuk kelengkapan di RUU yang sudah dibuat oleh Komisi 7, mungkin ada pasal-pasal yang ataupun yang Bapak sebaiknya dirubah ataupun diperbaiki. Kalau bisa itu juga kita minta masukannya, Pak. Jadi wordingnya seperti apa gitu. Jadi kami di TA ini akan lebih mudah untuk menyusun ulang dari apa yang sesuai dengan masukan yang Bapak sampaikan. Kami silakan, Pak.
interupsi dikit supaya sekali jawab. Pak seperti namanya luka. Pak Mustiko, mungkin Bapak kan cukup lama ya di Pertamina. Apakah gagasan tentang BUK ini seperti BKK Migas dulu atau gimana? Dulu kan ya Badan Koordinasi Kontraktor Asing. Nah, apakah konsepnya seperti itu atau seperti apa? Karena kami ini kan tidak paham ya. Kalau bisa, tolong Bapak nanti memberikan masukan itu bisa bikin sandingan. Kalau dulu Badan Kontraktor Asing itu seperti ini, kewenangannya ini, terus pengawasnya siapa, terus BUK sekarang ini seperti apa, nanti fungsi kontrolnya siapa gitu. Yang jelas DPR ada di situ. Itu mungkin Pak nanti kalau bisa tertulis Bapak sampaikan kepada kami supaya kami ke depan itu menentukan satu regulasi itu jelas arah tujuannya. Makasih. Oke, silakan Pak Basul. Terima kasih banyak Pak. Tapi ada satu poin yang ingin saya sampaikan di sini bahwa saya gembira bagaimana bapak-bapak di sini secara ideal itu memikirkan Indonesia ke 2050. Ada hal-hal Pak. Yang pertama tadi ingin saya sampaikan apa yang sudah dibuat oleh Aspermigas kepada Komisi 7 Pak. Kami sudah membuat di sini Pak. Juga ada undang-undang versi kami yang bisa dibaca oleh bapak-bapak sekalian, ya. Jadi kami sudah berikan ini ke DPR. Itu yang pertama. Bapak-bapak yang kami hormati, tadi ini yang saya melihat bahwa di dalam mengusulkan satu undang-undang ini kan harus bersifat ideal, ya. Soal dia gangguannya banyak sekali, yes. Negara ini kan sekarang law enforcement-nya itu maaf, 1000 maaf. Apa yang terjadi kami tahu Pak di lapangan, ya kami tahu. Kami sedih Pak, ya. Jadi kalau masalah tadi gangguan kemudian ini menjadi stigma di dalam urusan kita membuat satu undang-undang, ya nggak bisa begitu dong. Undang-undang ini kita buat secara ideal berbasis kepada Undang-Undang Dasar 45 tadi. Kalau itu dikatakan slogan, nanti dulu Pak. Bukan slogan Pak. Itu disusun, menurut saya kalau saya baca itu saya kagum sama pejuang-pejuang bangsa kita zaman dulu yang mampu membuat konstruksi Undang-Undang Dasar 45 itu begitu padat. Interupsi pimpinan, Pak Mustika. Yang saya sebut slogan itu bukan undang-undangnya Pak, tapi undang-undang itu dijadikan slogan oleh orang-orang itu. Jadi baik. Bapak jangan salah Pak. Ya, ini penting bukan, Pak. Bukan. Jadi saya tidak menganggap bahwa undang-undang itu slogan Pak. Pak Mustika salah. Semua undang-undang itu dibuat ideal Pak. Sebelum ada revisi ini juga ada pembahasan. Ada masukan yang kayak Pak Mustiko. Ada yang ngomong juga bahwa ini ideal, gitu loh. Tapi prakteknya kan kita nggak boleh mengesampingkan, bukan jadi stigma Pak, nggak bisa mengesampingkan itu. Poinnya adalah bagaimana kita melaksanakan undang-undang itu. Soal ideal, sebelum Pak Mustika ngasih masukan, dulu orang-orang kayak Bapak ini juga ngomong ideal Pak. Ngasih masukan ke DPR. Kemudian dibuatlah undang-undang. Kemudian Bapak bilang undang-undang sekarang nggak ideal. Menurut yang dulu, mungkin bukan Bapak, tapi yang dulu ngasih masukan kan proses pembuatan undang-undang kan kayak gini Pak. Berarti dia ngusulin juga kan? Ideal juga kan? Nah ini kalau usulan Pak Mustika, ini ideal menurut Bapak. Apakah ideal untuk semuanya? Belum tentu. Itu namanya juga masukan. Jadi poin saya itu gini Pak. Ini Bapak tidak usah berdebat itu. Apalagi berdebatnya salah tadi kan. Menyimpulkan bahaya nih Pak. Bapak mending secara tertulis saja. Tadi kan saya sudah sampaikan. Usulan Bapak itu akan kami suarakan Pak. Paling tidak saya akan suarakan. Saya setuju 100% Pak apa yang Bapak sampaikan.
Jadi detailnya basisnya apa? Basisnya adalah pengalaman Bapak ketika Bapak di Pertamina sebagai regulator dan juga pejabat di Pertamina, juga sebagai pengusaha gitu loh Pak. Sehingga Bapak tahu mana sih yang, nah nanti kita kunci Pak di undang-undang itu, sehingga tidak multitafsir dan tidak bisa disimpangkan. Gitu Pak. Terima kasih. Baik, jadi Baik, sebentar, bukan Pak. undang-undangnya yang sebentar, Pak. dislogankan, tapi sebentar. Ini karena waktu tadi sampai jam 12, kita perpanjang 15 menit untuk memberikan kesempatan Bapak untuk menjawab, Pak. Terima kasih. maaf Pak. Jadi maksud saya, memang mungkin saya multitafsir, tetapi yang maksudnya undang-undang itu tidak slogan, saya sependapat. Mengenai pengalaman saya Pak, saya dulu pernah menjadi kepala proyek economics di BPPKA tahun 1987 sampai 1992 Pak. Saya memimpin mengenai satu rencana kerja, rencana anggaran, dan kemudian mengenai pelaksanaan yang AFA, dan kemudian juga mengenai pelelangan-pelelangan. Pada saat itu, produksi negara Indonesia pada puncaknya 1,7 juta barrel per day. Apa yang kami lakukan di situ sangat profesional, Pak. Pangkat saya barangkali waktu itu baru mayor lah. Tapi kami berhubungan dengan PSI dan mereka hormat kepada kita karena kita profesional. Bahkan saya pernah dipanggil oleh Dirjen Migas, "Yuk jangan sewenang-wenang." Saya bilang, "Kok saya sewenang-wenang dari mana, Pak? Saya cuma mayor." Itu general manager dari Total Indonesia. Dari perusahaan yang Ayapco dan lain sebagainya. Itu kan hebat-hebat semua. Tapi ini masalah tekno-ekonomis. Jadi, masalah tekno-ekonomis. Oh ya sudah. Jadi Bapak misalnya ada yang masih meragukan kualitas daripada orang-orang kita menjalankan industri migas ini. Jangan Pak. Kami ngebor. Kami melakukan seismik. Kami melakukan interpretasi bawah tanah. Kami bisa diadu Pak. Kami yang di Pertamina itu dulu, silakan diadu. Kita sering memberikan presentasi. Bahkan saya pribadi, saya punya pengetahuan mengenai bagaimana kalau ada blowout. Bagaimana kalau ada underground blowout. Tetapi pertanyaan ini kan sekarang masalahnya bukan itu. Kalau masalah profesionalisme, seperti Bapak yang tadi pertanyakan, ada nggak kita di sini dalam rangka untuk 2050 ini tadi? Bapak-bapak, migas ini bukan cuma untuk BBM. BBM kami sudah melihat bahwa itu udah nggak laku lagi lah. Kita melihat bahwa minyak ini sebagai bahan dasar petrochemical plant. Jadi kita nggak pernah ragu-ragu sebagai orang yang bekerja di hulu ini untuk apa? Kalau masalah energi untuk listrik, to be or not to be harus menggunakan energi yang baru terbarukan. Bapak belum tahu yang namanya perovskite. Itu bahan yang sekarang Amerika dan Cina itu sedang menggunakan itu. Itu sangat murah. Bahkan dia bisa mencetak itu PV itu di dalam lapisan yang tipis. Kita bisa taruh di rumah-rumah kita. Bahkan sekarang sudah bisa dicetak di kaca-kaca. Dan transparan. Transparan, Pak. Jadi bangunan-bangunan itu menghasilkan listrik sendiri. Dari energi surya. Nah kita ini gimana Pak? Nonton aja. Oke, saya katakan bahwa Asper Migas, walaupun bergerak di bidang migas, tapi juga mengusulkan kepada negara mengenai penggunaan energi baru dan terbarukan. Masalah korupsi, Pak. Kami sudah kirim ke Pak Jokowi. Pak, tembak mati aja, Pak. Karena orang-orang itu sekarang itu triliunan loh, Pak, korupsinya. Nggak main-main. Kalau udah ditembak mati, selesai, Pak.
Apapun juga yang terjadi di negara ini kan law enforcement itu sangat lemah. Itu pertama, ya. Tapi tadi di pertanyaan-pertanyaan, unbundling. Jadi ini sekarang undang-undangnya itu unbundling, Pak. Dari hulu dipotong di sini, hilirnya juga dipotong. Kalau you bergerak di dalam transportasi, ya transportasi saja. Kalau you bergerak di dalam... Baik Pak, kita batasi dengan Jadi itu poinnya Pak. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa harus undang-undang ini harus benar-benar dibuat yang baik, Pak. Tetapi apa yang kami baca itu, mohon maaf, kalau masalah waktu ini, kami kalau bisa diajak berdiskusi, Pak. Seperti saya katakan tadi, pasal per pasal kalau perlu, ya. Jadi, dan kami sudah sampaikan, Pak. Kami sudah buatkan soal nanti mau dicoret-coret, terserah, Pak. Jadi kami diajak bicara yang lebih efisien dan efektif. Tidak seperti ini, Pak. Kemarin baru diundang kami, hari ini kita harus merespons begitu. Jadi hal-hal semacam ini menurut kami juga nggak efektif. Jadi mohon maaf deh Bapak-Bapak sekalian, pertanyaan-pertanyaan Bapak itu sebetulnya ingin saya jawab satu persatu. Tapi karena waktunya sudah dikatakan hanya sampai jam 12, nah sekarang sudah jam 12.10, ya kami terserah kepada Bapak-Bapak apa terus, apa tidak itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Itu tadi yang sudah Bapak buat, kalau bisa kami dapatkan, nanti akan diserahkan ini. Jawaban pertanyaan yang teman-teman mohon bisa diberikan dalam tertulis Pak. Kapan-kapan ada waktu kami mungkin akan undang Bapak kembali dalam kaitan dengan penyusunan ini. Nanti setelah draftnya akhirnya ini juga nanti akan diserahkan sebelum dibahas dengan pemerintah Pak. Jadi ini kan masukan dan kami di Balik mengharmonisasi apa yang dibuat oleh teman-teman di Komisi 7 dalam kaitan dengan perbaikan RU ini. Saya kira demikian Bapak. 1 menit Pak Ketua, 1 menit sebelum ditutup Pak. 1 menit aja. Ya boleh. Ya, 60 detik. Pak Mustika, semangat Bapak itu sama dengan semangat saya Pak, atau kami di Balik. Kita akan membuat undang-undang yang bagus Pak. Sama Pak. Nah, asper migas tadi seperti yang saya sampaikan. Saya nggak tahu apakah yang Bapak pegang itu udah dibagi di Balik apa belum. Kemungkinan Komisi 7 itu. Ya, berarti kami belum dapat Pak. Jadi tolong dikasih ke kami, tambahin sama ini tadi Pak. Yang tadi saya bilang itu secara tertulis. Nanti kita akan diskusi Pak. Sama Pak, saya itu semangatnya sama dengan Bapak. Nggak ada yang beda. Saya kebetulan alumni Teknik Gas Petrokimia Pak. Saya juga sedikit paham tentang peroksida, tentang bagaimana minyak bisa jadi plastik atau PTA dan lain sebagainya. Saya juga paham Pak. Gitu. Jadi sama kita semangatnya untuk membuat yang baik. Karena itu saya akan suarakan itu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mustika. Ya, saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Pimpinan saya juga titip satu aja. Oh iya Prof. Tapi kelihatannya tadi belum sempat disinggung. Ya, Zainuddin Maliki Pak dari fraksi Partai Amanat Nasional. Saya ingin mendapatkan masukan sebenarnya di Asper Migas, nanti jawabannya bisa tertulis terkait dengan transparansi hubungan pemerintah pusat dan daerah tentang pengelolaan migas ini. Karena kalau hubungan ini tidak diatur dengan baik, juga khawatirnya kemudian menjadi penyebab terjadinya dalam ukuran yang tipis-tipis itu resistensi daerah kepada pusat, yang lebih ekstrim kemudian bisa membangkitkan gerakan-gerakan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu saya ingin mendapat masukan gimana tata kelola hubungan pusat dan daerah terkait dengan pengembangan migas ini. Yang saya tahu banyak daerah tidak cukup mendapatkan informasi, katakanlah di Blok Cepu gitu. Apakah benar pemerintah daerah setempat itu mendapat informasi yang transparan tentang proses produksi di situ? Saya kira Bapak sudah mengerti maksud saya. Saya ingin mendapatkan nanti jawaban tertulisnya juga
bisa menyangkut masalah yang saya sampaikan ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian rapat dengan pendapat umum hari ini. Dengan ucapan terima kasih Pak Asman Migas yang sudah memberikan masukan. Dengan harapan tetap tadi jawaban tertulisnya Pak. Dan apa yang Bapak serahkan ke Komisi 7 kalau dapat kami dapatkan juga untuk kita bahas di TA kami. Demikian dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup rapat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.